Apa itu realitas? Ini pertanyaan besar ya. Tapi, coba deh Anda pikirkan sejenak. Gimana sih hubungan antara kita yang melihat, yang merasa, dengan semua yang ada di luar sana? Dunia, alam semesta, orang lain. Sepanjang sejarah, kita tuh kayak mencoba menggambar peta hubungan ini kan? Dan hasilnya, ya berubah-ubah terus. Betul. Dulu, di zaman pramodern, petanya simpel banget. Kita, si subjek, itu digambarkan kayak apa ya? Setitik air di dalam samudra objek yang luas banget. Dunia luar yang mendefinisikan siapa kita, bukan sebaliknya. Persis. Peta itu di satu sisi menenangkan, tapi juga mengekang. Gitu kan? Kita punya tempat yang pasti, tapi ya kita nggak punya kendali. Nah, lalu datang era modern. Petanya digambar ulang total. Tiba-tiba, kita dan dunia itu jadi dua kutub yang terpisah. Aku di sini, Dan dunia di sana. Dua lingkaran yang berdiri sendiri, saling tatap dari seberang jurang. Ini era objektivitas, penemuan ilmiah, tapi juga era keterasingan. dan tentu saja ada reaksinya. Masuklah era pasca modern, pendulumnya berayun ke arah sebaliknya. Sekarang, kita yang jadi pusat. Dunia luar, si objek, jadi samar, jadi kabur. Kayak bayangan yang maknanya kita yang tentukan. Kita jadi raja, tapi singgasananya dari kabut. Kalau semua cuma interpretasi, apa dong yang benar-benar nyata? Nah, itu dia masalahnya. Ketiga peta ini, tenggelam, terpisah, atau mendominasi, semuanya terasa ada yang kurang, ya kan? Kurang memuaskan. Mereka menangkap sebagian kebenaran, tapi kehilangan gambaran besarnya. Disinilah pembahasan kita hari ini jadi relevan banget. Oke. Sumber utama kita adalah sebuah makalah dari fisikawan sekaligus filsuf, bahasa Arab Nicolescu. Judulnya, Transdisciplinarity, The Hidden Third Between the Subject and the Object. Misi kita apa nih? Misi kita adalah membongkar idenya yang berani ini. Dia mencoba menggambar peta realitas yang sangat baru. Kita akan jelajahi konsep tingkatan realitas, dan puncaknya mengungkap elemen misterius yang dia sebut pihak ketiga yang tersembunyi. Wow. Ini bakal jadi sebuah perjalanan yang mungkin bisa mengubah cara Anda memandang segalanya. Oke. Untuk menggambar peta baru, kita butuh definisi baru. Gimana Nicolescu mendefinisikan realitas? Nah, ini bagian yang langsung bikin saya tertarik. Definisinya itu sangat membumi. Gimana tuh? Menurutnya, realitas adalah sesuatu yang memberikan perlawanan terhadap pengalaman, representasi, gambaran, atau bahkan formulasi matematis kita. Sebuah definisi yang aktif ya, bukan pasif. Realitas itu bukan cuma pemandangan, tapi sesuatu yang mendorong balik. Tepat. Jadi realitas itu apa yang bisa kita ajak berdebat? Dinding itu nyata karena dia melawan tangan kita. Gravitasi itu nyata karena melawan keinginan kita untuk terbang. Bahkan dalam sains pun begitu. Teori secantik apapun bisa hancur karena ada data eksperimen yang melawan. Nah, data itu adalah realitas yang bilang, kamu salah. Dan dari definisi yang kuat ini, Nicolescu bikin satu pembedaan lagi, yang krusial banget. Yaitu antara realitas dan real. Oke, bedanya apa? Realitas itu semua hal yang ngasih perlawanan tadi, yang bisa kita sentuh, kita ukur, kita perdebatkan. Ini wilayah pengetahuan kita. Tapi real, dengan R besar, itu beda lagi. Beda gimana? Real itu adalah apa adanya, dasar dari segalanya yang pada hakikatnya tersembunyi selamanya dari kita. Ini adalah ranah non-resistensi. Non-resistensi artinya sesuatu yang nggak bisa kita ajak debat, karena kita bahkan nggak bisa menggenggamnya. Persis. Coba bayangkan gini. Realitas itu gugusan pulau-pulau yang bisa kita pijak, kita petakan. Sedangkan real itu lautan tak berdasar yang mengelilingi dan menghubungkan semua pulau itu. Oke, saya nangkap. Kita tahu laut itu ada, tanpanya nggak akan ada pulau, tapi kita nggak akan pernah bisa menggenggam lautan seperti kita menggenggam tanah. Nah, itu dia. Pengetahuan kita beroperasi di pulau-pulau itu. Tapi kita harus sadar akan adanya lautan yang tak terjangkau ini. Ide bahwa realitas itu nggak datar, punya pulau dan lautan, ternyata bukan ide baru ya. Nicolescu menelusuri jejaknya jauh ke belakang. Jauh banget. Sampai ke abad ke-6, ke seorang biarawan namanya John of the Ladder. Dia pakai metafora
tangga mendaki ilahi. Ada 30 anak tangga. Setiap anak tangga itu resistensi yang harus diatasi gitu ya. Betul, perjuangan spiritual. Tapi yang paling menarik, di lukisan-lukisan tangga ini sering ada malaikat yang bantu para biarawan untuk lompat. Melompati apa? Celah di antara anak tangga. Nah, celah itu adalah gambaran awal dari non-resistensi. Jurang yang nggak bisa diseberangi dengan usaha biasa. Jadi sudah ada gambaran soal tingkatan yang terpisah dan butuh sesuatu yang lain untuk menjembataninya. Konsep ini lalu muncul lagi di abad ke-20. Benar, lewat dua pemikir. Pertama, filsuf Nikolai Hartmann. Dia secara eksplisit bicara tentang 4 tingkatan realitas. Anorganik, organik, emosional, dan intelektual. Poin kuncinya apa dari Hartmann? Poin kuncinya, kita nggak bisa meluncur mulus dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Ada lompatan. Biologi misalnya nggak bisa dijelaskan sepenuhnya cuma pakai fisika. Oke, dan yang kedua yang jadi inspirasi terbesar Nicolescu? Werner Heisenberg, fisikawan legendaris itu. Ah, iya. Heisenberg merasa nggak puas dengan pembagian dunia yang kaku antara objektif dan subjektif. Baginya, realitas itu jauh lebih luas dari itu. Oke, jadi gimana peta realitas menurut Heisenberg? Dia membaginya jadi 3 tingkatan besar. Tingkat pertama itu isinya hal-hal yang bisa kita anggap sepenuhnya objektif. Ada di luar sana, terlepas dari kita. Contohnya? Fisika klasik Newton, elektromagnetisme, teori relativitas Einstein, dunia yang kokoh dan bisa diprediksi. Oke, itu tingkat pertama. Tingkat kedua? Nah, di sini mulai seru. Tingkat kedua itu isinya hal-hal yang nggak bisa dipisahkan dari proses pengetahuan kita. Subjek dan objek mulai menari bersama. Fisika kuantum, pasti. Tepat. Contoh utamanya fisika kuantum, di mana tindakan mengamati itu mengubah apa yang diamati. Heisenberg juga menaruh biologi dan ilmu kesadaran di sini. Tunggu, lalu apa yang ada di tingkat ketiga? Saya jadi penasaran. Tingkat ketiga adalah hal-hal yang pada dasarnya kita ciptakan dalam hubungan kita dengannya. Ini ranah filsafat, seni, politik, bahkan pengalaman religius. Wow. Oke. Memetakan fisika klasik dan kuantum itu masuk akal. Tapi menempatkan seni dan politik di tingkat ketiga, apa Heisenberg bilang kalau sebuah lukisan itu nyata dengan cara yang sama seperti elektron? Ini radikal banyak. Radikal, tapi logis dalam sistemnya. Ingat definisi awal, nyata itu apapun yang ngasih resistensi. Sebuah lukisan bisa mengubah cara kita melihat dunia. Sebuah ide politik bisa memicu revolusi. Ah, oke. Keduanya punya kekuatan nyata untuk membentuk dunia kita. Jadi, keduanya adalah bagian dari realitas. Paham? Peta Heisenberg inilah yang jadi landasan buat Nicolescu untuk membangun teorinya lebih jauh lagi. Nah, ini dia intinya. Gimana Nicolescu membangun di atas fondasi ini? Nicolescu mendirikan bangunannya di atas 3 pilar atau 3 aksioma. Pilar pertama itu aksioma ontologis. Oke, coba kita terjemahkan. Apa artinya itu? Intinya gini, bukan cuma dunia luar yang berlapis-lapis, tapi kesadaran kita sebagai pengamat juga punya tingkatan. Jadi, seperti kita punya gigi persepsi yang berbeda-beda gitu. Ada gigi 1 untuk lihat dunia fisik, gigi 2 untuk merasakan emosi, dan seterusnya. Analogi yang bagus banget. Betul. Pilar kedua adalah aksioma logis yang menjawab pertanyaan gimana kita pindar gigi. Lompat antar tingkatan itu. Yap. Jawabannya ada pada logika baru yang disebut logika jalan tengah yang disertakan. Oke, kita simpen dulu. Ini kunci mesinnya. Oke, ditunda dulu. Pilar ketiga. Pilar ketiga adalah aksioma epistemologis. Sederhananya, nggak ada satu tingkat pun yang bisa ada tanpa tingkat lainnya. Mereka saling menopang. Fisika menopang biologi, biologi menopang kesadaran. Pandangan yang holistik. Tapi saya masih agak bingung. Kalau realitas itu seperti gedung dengan lantai-lantai terpisah, nggak ada tangga, gimana kita naik turun? Nicolescu pasti punya jawaban soal lift tersembunyi ini kan? Tepat sekali. Inilah terobosan utamanya. Nicolescu bilang di antara setiap lantai realitas ada sebuah zona non-resistensi, sebuah celah. Ini adalah blind spot dalam persepsi kita. Blind spot. Ada hal-hal yang lolos dari jaring indera dan alat ukur kita, secanggih apapun. Oke, jadi Nicolescu mendefinisikan objek transdisipliner, dunia luar, sebagai gabungan semua tingkatannya plus semua blind spotnya. Betul. Dan subjek transdisipliner, diri kita,
adalah gabungan semua tingkat persepsi kita plus semua blind spot kita. Dan inilah momen ahanya. Agar subjek dan objek bisa berkomunikasi, agar kita bisa paham dunia, zona non-resistensi keduanya, blind spot kita dan blind spot dunia, harus identik. Tunggu, ini kayak nyetel dua radio ke frekuensi yang sama. Radio, subjek, dan sinyal siaran, objek, itu dua hal beda. Tapi mereka cuma bisa nyambung di frekuensi yang tepat itu. Frekuensi itulah pihak ketiga yang tersembunyi. Persis, analogi radio itu sempurna. Zona frekuensi bersama inilah yang disebut Nicolescu sebagai pihak ketiga yang tersembunyi, the hidden third. Dia bukan kita, bukan juga dunia. Dia adalah ruang interaksi, medium yang memungkinkan komunikasi, jembatan yang tak terlihat. Yang memungkinkan adanya lalu lintas informasi. Antara aku dan dunia. Tanpa membuat keduanya melebur jadi satu. Ini mengubah total peta realitas kita. Di sumber kita ada diagram baru yang revolusioner. Bukan lagi kita di dalam dunia atau kita berhadapan dengan dunia. Gambarannya gimana? Sebuah lingkaran besar, si pihak ketiga yang tersembunyi itu, dan di dalamnya ada dua lingkaran lebih kecil yang terpisah. Subjek dan objek. Kita dan dunia akhirnya berada dalam satu wadah interaksi yang sama. Nicolescu menyebut era baru ini kosmodernitas. Wow, oke. Untuk menavigasi kosmos baru ini, kita butuh GPS baru. Logika baru. Ini membawa kita kembali ke pilar kedua yang tadi kita tunda. Logika jalan tengah yang disertakan. Betul. Sejujurnya, logika yang saya tahu ya cuma satu. Sesuatu itu A atau bukan A. Benar atau salah. Nggak ada di antaranya. Itu logika klasik. Logika Aristoteles. Dia bekerja berdasarkan prinsip jalan tengah yang dikecualikan. Kucing nggak bisa hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Iya kan? Tapi logika baru ini, yang akarnya dari fisika kuantum, justru mengizinkan adanya istilah ketiga, sebut saja T, yang bisa menjadi A dan bukan A secara bersamaan. Gimana mungkin? Ini kedengarannya mustahil. Kuncinya adalah istilah ketiga T itu nggak ada di tingkat realitas yang sama dengan A dan bukan A. Dia ada di tingkat yang lebih tinggi yang mendamaikan kontradiksi di bawahnya. Oke, coba jelaskan pelan-pelan. Coba bayangkan segitiga. Di dasar segitiga, pada satu tingkat realitas, ada titik A dan bukan A yang kelihatannya saling bertentangan. Seperti cahaya yang kadang berperilaku seperti partikel, A, dan kadang seperti gelombang, bukan A. Di lab, keduanya tampak mustahil jadi satu hal yang sama pada saat yang sama. Tepat sekali. Itu kontradiksi di dasar segitiga. Tapi puncak segitiga itu, titik T, ada di tingkat realitas yang lebih tinggi. Dari perspektif tingkat yang lebih tinggi, dunia kuantum yang sesungguhnya, kontradiksi itu lenyap. Jadi partikel dan gelombang itu cuma dua manifestasi dari satu entitas kuantum yang lebih kompleks, si T itu. Persis, logika baru ini adalah mekanisme lompatan kita ke puncak segitiga dari tingkat kontradiksi ke tingkat pemahaman. Ini implikasinya luar biasa besar. Rasanya ini seperti menemukan jalan tengah antara dua kubu yang selalu perang dalam dunia pemikiran. Anda menangkap esensinya. Di satu sisi ada reduksionisme, yang percaya kita bisa paham segalanya dengan membedahnya jadi bagian-bagian terkecil. Di sisi lain ada holisme, yang bilang keseluruhan itu lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Duanya benar, sekaligus keduanya salah. Dan Nicolescu menawarkan perdamaian lewat konsep transreduksionisme. Transreduksionisme. Pandangannya mengakui reduksionisme itu valid, memang ada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Tingkat biologis nggak bisa sepenuhnya direduksi jadi hukum fisika. Tapi ia juga holistik, karena semua tingkatan yang terpisah itu pada akhirnya terhubung melalui jembatan tak terlihat itu, si pihak ketiga yang tersembunyi. Tepat. Jadi ini jalan tengah antara sains yang membedah segalanya dan spiritualitas yang bilang semua adalah satu. Ini panggilan untuk kerendahan hati sekaligus keberanian intelektual. Dan implikasi akhirnya, yang mungkin paling personal buat kita, adalah tentang apa artinya menjadi seorang pribadi. Ya, dalam kerangka ini, pemahaman itu bukan lagi sekedar menumpuk informasi di otak. Tunggu, ini berarti setiap kali kita benar-benar paham sesuatu, entah itu teori fisika atau perasaan orang lain, kita nggak cuma nambah data di otak, tapi kita secara fundamental berubah sebagai manusia. Itulah visi barunya. Itu mengubah makna belajar dari sekedar tahu menjadi menjadi.
pemahaman adalah perpaduan antara pengetahuan dan keberadaan. Sebuah fusi yang hanya mungkin terjadi berkat kerja si pihak ketiga yang tersembunyi di dalam diri kita. Memahami secara mendalam berarti kita tumbuh sebagai pribadi. Luar biasa. Jadi setelah perjalanan ini, apa yang kita bawa pulang? Kita mulai dari peta-peta kuno, lalu masuk ke dunia Nicolescu yang jauh lebih kompleks. Kalau ada 3 hal yang perlu Anda ingat dari pembahasan ini. Pertama, gagasan bahwa realitas adalah apa yang melawan atau mendorong balik. Ia aktif. Kedua, baik dunia maupun diri kita sendiri itu berlapis-lapis. Dan yang ketiga, yang paling mengubah permainan, adanya pihak ketiga yang tersembunyi, frekuensi rahasia yang menyatukan kita dengan dunia. Jembatan tak terlihat yang melintasi jurang pemisah. Peta realitas yang baru. Jauh lebih dinamis dan penuh harapan. Dan untuk menutup pembahasan kita, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran pemicu. Nicolescu mengutip filsuf Amerika, Charles Sanders Peirce. Peirce juga percaya realitas punya struktur 3 bagian. Dan dia pernah menulis kalimat yang menghantui ini. Manusia adalah tanda yang paling sempurna. Manusia adalah tanda yang paling sempurna. Iya. Ini memunculkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Jika kita, sebagai manusia, adalah tanda yang paling sempurna di alam semesta ini, apa artinya itu bagi peran kita? Apakah kita hanya pengamat pasif dari berbagai tingkatan realitas? Atau Aktif yang melalui kesadaran kita, melalui tarian antara subjek, objek, dan pihak ketiga yang tersembunyi ini, ikut serta dalam penciptaan dan interpretasi realitas itu sendiri.